Bagaimana aturan sepeda yang dapat menggunakan jalan bebas hambatan? Apakah kebijakan penerapan ini sudah tepat dan dapat segera diberlakukan? Ya, kita langsung saja pemirsa membahasnya bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada Bapak Syafrin Liputo dan Pejabat Tata Kota, yaitu ada Pak Yayat Supriyatna. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mas Andro, Mbak Lisa. Ya. Selamat sore Mas Andro, Mbak Tisa. Ya, pertama saya ingin ke Pak Syafrin. Selamat sore Pak Yayat. Selamat sore Pak Lat. Baik, pertama saya ingin ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, ini nanti bagaimana mekanismenya? Apa sebetulnya kita ingin tahu pertimbangannya sepeda dibolehkan untuk masuk tol atau ada wacana itu? Baik Mbak Tisa, bahwa saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kesadaran warga untuk kembali menjadikan sepeda sebagai alat transportasi maupun sebagai alat untuk olahraga itu demikian tingginya. Dan kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya terus untuk memfasilitasi dan menyediakan ruang-ruang publik bagi para pesepeda, apakah itu sebagai alat transportasi untuk kegiatan harian maupun sekedar hobi dan alat olahraga yang terjadi pada setiap hari Minggu. Nah, berdasarkan data yang ada di kami, pada setiap pelaksanaan penyediaan jalur sepeda sementara di kawasan Sudirman Tamrin Merdeka Barat yang dilaksanakan setiap hari Minggu, terjadi peningkatan volume pengguna sepeda yang luar biasa. Semua elemen pengguna sepeda bergabung di sana, baik yang sekedar olahraga, kemudian santai, dan ada satu golongan sepeda yang memiliki karakteristik tersendiri, namanya komunitas road bike. Mereka ini kecepatannya bahkan bisa mencapai 50-60 km, rata-ratanya 30 sampai dengan 40 km. Tetapi karena kepadatan di jalur sepeda sementara yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka mereka kemudian menggunakan jalur bersamaan dengan lalu lintas kendaraan bermotor. Tentu ini sangat membahayakan keselamatan para pengguna sepeda ini, dan oleh sebab itu oleh Pak Gubernur, beliau menyampaikan perlu disiapkan ruang ataupun trek khusus yang kemudian memisahkan golongan sepeda cepat ini tersendiri. Setelah kami lakukan inventarisasi terhadap seluruh ruas jalan di Jakarta, memang yang memadai kemudian adalah di ruas tol yang kemarin diusulkan oleh Pak Gubernur, yaitu dari Cawang ke arah utara di Tanjung Priok, yang nantinya ini akan ditutup total pada saat pelaksanaan road bike event ini. Artinya bahwa jika disetujui oleh Pak Menteri PUPR terkait dengan penyelenggaraannya, maka setiap hari Minggu sebagaimana usulan Pak Gubernur, hari Minggu pagi jam 6 sampai dengan jam 9 pagi, jalan tol ditutup, dipersilakan kepada komunitas road bike. Berdasarkan inventarisasi kami bersama rekan-rekan dari ISI Jakarta, ada sekitar 33 komunitas yang sekarang aktif melakukan kegiatan sepeda road bike dengan anggota masing-masing komunitas itu sekitar 40 sampai dengan 50 orang. Nah, ini yang kemudian oleh Pak Gubernur dilihat bahwa jika mereka bercampur dengan lalu lintas kendaraan bermotor berkelompok sekitar 40-50 orang, ini tentu sangat membahayakan keselamatan baik itu pesepeda maupun pengguna ruang lalu lintas lainnya. Dan selain itu tentu tujuan lainnya adalah dari aspek edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan disediakannya jalur ini juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah tetap memprioritaskan penyediaan ruang-ruang bagi kegiatan pesepeda yang sekarang meningkat demikian tajamnya. Demikian Mbak Tisa. Kalau Kang Yayat menanggapinya seperti apa? Adanya peningkatan volume pesepeda khususnya jenis road bike dan difasilitasi dengan tol dalam kota. Begini Mas Andro ya, pertama kita apresiasi apa yang diniatkan oleh Pemprov DKI untuk memberikan banyak ruang bagi pesepeda. Tetapi memang harus diakui ada keterbatasan terkait dengan koridor khusus untuk sepeda. Nah, sekarang ada niat untuk masuk ke jalan tol. Dan kita ketahui bahwa masuk ke jalan tol itu akan berhadapan dengan satu ketentuan aturan. Aturan Undang-Undang Jalan nomor 38 tahun 2004. Salah satu di pasal 43 itu dikatakan bahwa pengguna jalan tol itu harus kendaraan bermotor. Memang bisa dikecualikan
dengan ketentuan yang diberikan rekomendasi oleh Kementerian PUPR, apakah sepeda itu bisa masuk atau tidak. Tetapi ada ketentuan lain juga yang dikatakan di dalamnya bahwa para pengguna jalan tol itu harus berbayar. Jadi ada kewajiban karena terkait dengan apa? Dengan tanggung jawab operator dalam rangka pemeliharaan, pengembalian investasi dan pengembangan dari jaringan jalan tol itu sendiri. Nah, yang menjadi catatan kita, apakah nanti jika direkomendasi ini diberikan, adakah ketentuan-ketentuan ini diberlakukan tidak bagi para pengguna sepeda? Nah, sekali lagi yang kedua, ini terkait dengan kecepatan maksimal dan kecepatan minimal di ruas jalan tol. Kita akui kecepatan minimal itu lebih kurang 60 km per jamnya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita, jika ini diberikan, bagaimana pertimbangan aspek keselamatan? Nah, yang menarik dari sisi lain, ini memang pemberian ruas jalan tol bagi para pengguna sepeda road bike, ini memang agak eksklusif gitu ya. Kita tahu bahwa pesepeda itu banyak, tetapi ketika para pengguna road bike ini mendapatkan perlakuan khusus, mungkin nanti bagaimana dengan para pesepeda lainnya gitu kan? Mungkin ada sedikit kecemburuan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang bersifat eksklusif, sementara jalan tol itu ada aturan dan ketentuan yang mengatur di dalamnya, maka otomatis kita perlu mendengarkan apakah pertimbangan-pertimbangan niat baik dari Pemprov DKI ini akan berhadapan nggak dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan ini ketentuan undang-undang loh, bukan ketentuan yang Menteri PUPR. Tapi sekali lagi saya mengatakan, ada baiknya ketika menetapkan ruas jalan alternatif khusus buat para pesepeda ini, mungkin ada baiknya kita mendengarkan juga data, berapa sih jumlah pesepeda yang tadi dikatakan komunitasnya hanya 50. Kalau 50 diberikan secara khusus, mungkin agak sedikit istimewa. Sementara mungkin bagi pengguna kendaraan roda 4 atau bermotor lainnya di jalan ruas tol, apakah sepeda ini mengganggu atau tidak? Nah, jadi pertanyaan bagi kita ini bukan pada pertanyaan boleh atau tidaknya, tapi bagaimana ketentuan undang-undang itu, apakah memberikan toleransi tidak ketika ada tuntutan begitu banyak orang ingin bersepeda, sementara ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang tidak memberikan ruang, misalnya tadi seperti tadi katakan setiap pengguna jalan tol harus wajib berbayar. Nah, apakah pasal ini bisa ditoleransi tidak? Baik. Ketika para sepeda masuk pada jam 6 sampai jam 9 dari Minggu, itu bersifat khusus di dalamnya. Oke, silakan ditanggapi Pak Syafrin Liputo, ada beberapa poin di sana. Kebetulan saya kurang mendengar dari Pak Yayat tadi. Oke. Apa saja poin-poinnya Mbak Tisa? Oh ya, jadi begini Pak, ini yang pertama adalah memberikan eksklusivitas tertentu kepada komunitas road bike, itu yang pertama. Yang kedua, ini berpotensi juga menabrak undang-undang. Karena apa? Karena memang ada di salah satu undang-undang tentang penggunaan jalan bahwa untuk masuk jalan tol itu haruslah dengan cara berbayar, salah satu di antaranya. Dan juga haruslah kendaraan bermotor. Ini bagaimana Pak Syafrin menjawabnya? Ya baik, jadi terkait dengan regulasi, memang benar Pak Yayat tadi sesuai dengan Undang-Undang 38 bahwa di jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor. Namun dalam regulasi itu pun diberikan pengecualian jika jalan tol bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain, untuk kepentingan lain atas izin Menteri PUPR. Oleh sebab itu kemudian kenapa Pak Gubernur mengusulkan kepada Pak Menteri untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya, dan sekali lagi bahwa begitu ada persetujuan penggunaannya, maka penggunaan itu dalam kategori event tertentu, tidak untuk seterusnya. Artinya bahwa misalnya setiap pekan dilakukan penutupan jalan, kemudian itu dilakukan dalam waktu 3 jam, dan setelah itu kemudian jalan tol berfungsi kembali. Ini tentu atas izin Pak Menteri PUPR. Selanjutnya, kenapa kemudian dipilih road bike yang akan melakukan aktivitas di sana? Kami sebelumnya sudah melakukan apa yang disebut dengan inventarisasi ruang-ruang lalu lintas yang ada di Jakarta, dan kemudian dengan karakteristik road bike yang mereka perlu trek yang cukup panjang tanpa intervensi trafik yang kemudian itu menyebabkan pergerakan mereka tidak menerus, maka yang cocok di Jakarta itu adanya di jalan tol. Begitu di jalan tol kami inventarisasi terkait dengan volume lalu lintas dan ketersediaan ruangnya,
memang yang memadai saat ini adalah di ruas tol Jalan Wiyoto Wiono di sisi barat yang mulai dari Cawang sampai dengan ke Tanjung Priok. Namun demikian kami sampaikan bahwa saat ini pun kami bersama-sama dengan Ditjen Bina Marga, BPJT, juga BPTJ dan teman-teman dari BUJT terus melakukan kajian teknis yang sifatnya komprehensif sehingga apakah pelaksanaannya nanti telah memenuhi aspek-aspek baik dari prinsip manajemen lalu lintas, bagaimana dengan aspek keselamatan, apakah itu keselamatan bagi pesepeda itu sendiri maupun pengguna ruang lalu lintas di jalan tol. Ini menjadi kajian teknis yang terus kami lakukan pendalaman dan tentu dari sana baru bisa diputuskan apakah ini diberikan izin atau tidak oleh Pak Menteri PUPR. Demikian Mbak Tisa. Kalau dari Kang Yayat melihatnya selain menabrak regulasi, apakah ada risiko tertentu yang bisa diterima oleh para sepeda jenis road bike ini? Ya, ini hal yang tadi diperdebatkan di awal tentang batas kecepatan. Kedua, tentang pembatasnya. Ada risiko potensi kecelakaan bisa saja terjadi. Yang perlu digali adalah berapa lama waktunya. Tadi dikatakan 3 jam. Yang belum kita ketahui adalah berapa banyak jumlah penggunanya. Data ini penting bagi kita. Jangan sampai nanti ketika dalam pengawasannya ini terjadi semacam keteledoran ketika mungkin akan masuk para pengguna sepeda lainnya ketika para road bike ini udah dapat masuk. Jadi saya kira yang paling penting adalah tentang batas kecepatannya. Tadi dikatakan bahwa batas kecepatan rata-rata sepeda itu bisa antara 30 atau 40, sementara batas kecepatan yang ditetapkan di jalan tol itu adalah paling minimal 60 km per jam. Nah, yang kedua yang perlu kita cermati adalah ini terkait juga dengan aspek pengaturannya di lapangan. Saya mengatakan ini memang sangat eksklusif lah. Pemberian tempat khusus hanya bagi para sepeda yang kategori road bike-nya. Sementara ada ribuan sepeda lainnya yang belum mendapatkan tempat. Saya khawatir juga misalnya nanti kalau ada pengecualian bagi sepeda, Ketua MPR kan Pak Bambang juga menginginkan agar motor gede juga bisa masuk jalan tol. Apakah fenomena ketika sepeda dikasih kesempatan, ada tuntutan-tuntutan lain tidak? Yang mungkin muncul bagi pemoda lainnya untuk bisa masuk menggunakan jalan tol pada waktu jam dan tertentu. Tapi sekali lagi saya mengatakan, ini kita kembalikan kepada Kementerian Teknis, Pak Menteri PUPR bersama BPJT Jalan Tol, untuk bisa mempertimbangkan dari sisi aturan, dari sisi keselamatan, dan dari sisi jumlah pengguna yang memanfaatkan ruas jalan tol untuk digunakan bagi para pengguna road bike tersebut. Oke, Pak Syafrin, ini apa Pak Syafrin datanya? Seberapa banyak nanti pengguna road bike itu? Ini juga tampaknya bisa membuat sebuah rasa saling kecemburuan antara pengguna sepeda satu dengan sepeda lainnya yang berbeda jenis sepedanya. Dan juga nanti bisa-bisa nanti motor juga mau masuk ke dalam tol. Ya, baik. Jadi pertama mungkin sama ilmunya nih dengan Pak Yayat, bahwa begitu kita melihat karakteristik para pengguna, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita memisahkan penggunaan sepeda dan antar kecepatan. Tadi saya sudah sampaikan, idealnya memang kecepatan rata-rata sepeda itu antara 15 paling tinggi 20 km per jam. Tetapi begitu masuk ada sepeda sport dalam hal ini road bike, tentu kecepatannya diperbolehkan sesuai dengan kriteria sepeda, tadi 30 sampai dengan 40 km, bahkan teman-teman menyampaikan bisa sampai 60-70 km per jam. Artinya ini kecepatannya sangat tinggi. Dan oleh sebab itu kami dari Pemprov DKI Jakarta, sesuai arahan Pak Gubernur, ini harus dipisahkan. Tujuannya adalah tentu kita ingin menghadirkan warga yang bertransportasi dengan sepeda ini lebih kepada aspek keselamatannya. Sehingga tidak ada persinggungan, kecepatan rendah, kecepatan tinggi di satu ruang yang sama yang kemudian berpotensi terjadi kecelakaan. Karena ini tentu sangat membahayakan nyawa seluruh warga kita. Yang kedua tentu dari aspek edukasi juga, bahwa kami dari Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk memberikan ruang kepada seluruh pengguna sepeda bahwa silahkan Anda di ruang lalu lintas, begitu di jalan
Sudirman Tamrin, di sana memang diperuntukkan untuk kegiatan sepeda, tetapi bukan sepeda sport. Pak Oleh sebab Syafrin, itu dibutuhkan ruang khusus. baik, Dan poin ini sudah Anda sebutkan tadi Pak Ya. Syafrin, tapi paling tidak mengapa tidak memaksimalkan ruas jalan sepeda yang sudah sekitar 63 km di Jakarta? Road bike dicampur dengan sepeda yang jumlahnya mungkin Nah, data itu yang bulan tadi Juli saya 82 sebutkan. ribuan lebih Pak Syafrin. Iya, itu yang tadi saya sebutkan bahwa jika menggunakan ruang lajur sepeda yang sudah ada, maka ruang itu tidak cukup bagi para sepeda sport ini. Oleh sebab itu mereka perlu trek khusus. Dan kemudian pemanfaatan di jalan tol berbeda dengan pemanfaatan pada kondisi normal. Ini kita minta ada perlakuan khusus di mana di sana sepeda ini ditutup jalan tolnya, kemudian tidak ada kendaraan bermotor lain di dalam, hanya untuk sepeda mereka ngelup di ruas yang kami tutup. Contohnya misalnya dari Kebon Nanas ke Tanjung Priok, jaraknya sekitar 12 km, ini seluruhnya di blok, tidak ada kendaraan bermotor lewat, semuanya memang 3 jam itu hanya para pengguna road bike. Road Berapa bike-nya nanti banyak bayar mereka? nggak Pak Syafrin Memang masuk di ke hari dalam jalan biasa tol ini? jika Bakal bayar atau enggak selama 3 karena jam ini itu? memang event, karena ini adalah event khusus, maka tidak ada pembayaran bagi para pesepeda untuk masuk. Dan kemudian Tapi dari gini, data kami memang dari ISI, ya, dari ISI menyebutkan bahwa setiap hari ada aktivitas para road bike itu sekitar 150 sampai dengan 200. Pada hari Minggu ini meningkat menjadi 2 kali lipat, menjadi sekitar 400-an orang. Artinya ini yang kita akan coba fasilitasi sehingga mereka bisa melakukan olahraga dengan road bike ini dengan selamat dan aman di ruas yang kita lakukan penutupan dan tidak bercampur dengan lalu lintas kendaraan bermotor lainnya. Tapi gini Baik. Pak, saya punya pertimbangan, ada ketentuan undang-undang yang menyatakan tentang kewajiban untuk membayar bagi pengguna jalan tol. Jadi ketika ada kekhususan yang diberikan sini, ini kan ada sedikit eksklusif ya saya mengatakan. Jadi pertimbangan kepada operator pun, operator perlu dimintain masukan dan pertimbangannya. Apakah pemberian ruang ini merugikan atau banyak memberikan kontribusi. Jadi dalam hal ini suara operator pun perlu kita perdengarkan agar ada keseimbangan, dan ini paling penting adalah bagaimana keputusan dari Kementerian Teknis, Menteri PUPR untuk memberikan banyak pertimbangan supaya ketika nanti kebijakan ini diberikan keputusan untuk diberikan legalitas di dalamnya, itu tidak berimplikasi kepada tuntutan-tuntutan Terima kasih lain banyak. yang muncul belakangan untuk hal yang sama. Kang Yayat, kami sudah mendapatkan poin. Terima kasih banyak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pak Syafrin Liputo dan juga Kang Yayat Supriyatna.